Tapi Ana baru kali ini melihat kebaktian seorang anak kepada ibunya. Ibunya gila, ia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu Ana gak kenal sama Ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Akan tetapi umat Islam harus bangga akan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang Naila hormati Ustadz Ustazah Majelis Guru dan teman-teman seperjuangan yang Naila sayangi serta pemirsa YouTube channel Az-Zuhra Group. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah Naila belajar menyampaikan sebuah kebaikan dengan judul Peranan Seorang Ibu. Ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada anak lelaki bawa ibunya datang masuk ke ruang dokter ini. Subhanallah, ibunya ini gila teman-teman. Anak-anak muda ini belum menikah, dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri, tertawa sendiri. Nanti ngelihat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ini ngomong, nak kau, bukan nak ngomongnya, mat kau bohong mat kau bohong sama ibu mat. Katanya mau dibawa umroh ibu. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Nanti digigit anaknya, diludahin anaknya. Nanti kerudung ibunya lepas, dipakein lagi. Anaknya minta maaf ya dok, kata dia. Nanti dokter itu nanya sama anak ini siapa, kata dia. Anak ini menjawab, ibu Ana. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus bagaimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek Ana, ibu Ana dinikahkan, tapi 10 bulan diceraikan. Ya karena seperti ini keadaannya. Ana lahir dari rahim ibu Ana, dan seperti ini kelakuannya. Iya, kata dia. Engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak kenal sama Ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu Ana. Allah tahu kalau dia ibu Ana. Ana harus berbakti sama dia. Ditanya, ibumu sakit apa? Katanya ibu kena gula. Akhirnya disebutkan, setelah itu dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Dokter ini nangis kejar. Dia bilang, Ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering dengar tausiah ustadz tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi Ana baru kali ini melihat kebaktian seorang anak kepada ibunya. Ibunya gila, ia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu Ana gak kenal sama Ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu Ana. Dan dia memberi wasiat kepada kita, supaya kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu Allah teman-teman. Apapun yang dilakukan kedua orang tua kita, apalagi ibu kita, Allah mengatakan, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu kita, hamil kita dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir contohnya. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi ia ditinggal sama suaminya. Ia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allahul Jamal. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dalam kondisi yang sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek demi kita keluar dari perut ibu kita. Itu dijahit teman-teman. Bayangkan kalau kita anak ketiga, Allahu Akbar. Berapa kali dibelah perut ibu kita. Ibu-ibu kita ada didelek gara-gara kita. Tapi dia nggak peduli, yang penting kita lahir dengan selamat. Kalau misalnya ibu kita dikasih pilihan, ini nggak bisa diselamatkan dua-duanya, salah satunya akan meninggal. Kira-kira apa jawaban ibu kita? Iya, nggak apa-apa dok, selamatkan bayinya dok. Yang penting dia lahir dok. Berapa banyak teman-teman ibu yang meninggal dunia ketika sedang melahirkan anaknya?
wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hamilnya dan menyusuinya 30 bulan. Artinya bukan ketika kita lahir selesai lelahnya ibu kita. Memang ketika kita lahir dengan selamat, subhanallah, ibu itu lupa dengan rasa sakit dia selama 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan kita ketika mengeluarkan kita. Ibu itu lupa ketika kesakitan, ia bawa anaknya, dia taruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua karena hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita bisa berjalan, kita lahirnya tidak bisa apa-apa, teman-teman. Lalu Allah rekam kebaikan ibu kita. Kita disusui berapa bulan? 2 tahun, 24 bulan disusui. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Tapi yang jelas kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Antum lapar menangis, buang kotoran menangis. Siapa yang datang membersihkan kotoran kita? Ibu kita. Yang gendong kita siapa? Ibu kita. Dia susui, Allahu Akbar. Lalu sampai anaknya besar sedikit, diajarin berdiri sama ibunya, diajak ngomong sama ibunya, diajarin berjalan sama orang tuanya. Allahu Akbar. Lalu ketika kita sudah tumbuh dewasa, ketika kita sudah selesai menempuh pendidikan, ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan, kita lupa. Kita sok sukses, sok pintar. Mungkin engkau lebih sukses daripada ibumu, tapi kalau tidak ada orang tuamu, engkau tidak akan ada di muka bumi ini. Jamaah, oh jamaah. Di masa Umar bin Khattab ada seorang pemuda menemui Umar, mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, aku ini jadi kendaraan buat ibu. Aku yang membersihkan ibuku, aku yang membersihkan kotoran ibuku, lalu aku palingkan wajahku. Aku selalu berusaha untuk berbuat baik kepada ibuku. Atarani qad jazaituha, gimana menurutmu? Apakah aku sudah balas kebaikan ibuku?" Kata Umar, "La, belum," kata dia. "Amirul Mukminin, bukankah aku ini sekarang telah berbuat kepada ibuku seperti yang ibuku perbuat kepadaku di waktu aku kecil?" Artinya sama pekerjaannya. Aku yang menyuapi ibuku, aku yang membersihkan kotoran ibuku, aku yang mengantarkan ibuku ke kamar mandi. Kata Umar, enggak sama, kata dia. Ibumu ketika merawatmu ketika engkau kecil, ibumu berharap agar engkau bisa hidup. Sedangkan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah tua sakit-sakitan, engkau berharap ibumu mati. Maka karena itu, marilah bersama-sama kita berbakti kepada kedua orang tua. Selalu berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, karena ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Baiklah, sekian yang Ana dapat sampaikan. Maaf apabila terdapat salah dan khilaf kata, karena semua kebenaran itu hanya datang dari Allah, dan kesalahan itu sendiri datang dari syaitan dan dari diri Ana sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.